heboh kedekatannya dengan artis Desi Ratnasari, nyatanya cinta pedangdut Nassar hanya bertepuk sebelah tangan. Pedangdut mantan suami Musdalifah itu tak masuk satu kriteria Desi Ratnasari untuk menjadi suami. Praktis status Nassar sebagai satu di antara deretan pedangdut terkaya di Indonesia tak mampu meluluhkan hati ibu dari Najwa Natania Hamzah ini. Penolakan artis sekaligus politikus itu terekam dalam acara Ketawa Itu Berkah pada Selasa 28 Juni 2022. Awalnya Desi Ratnasari dan Nassar didesak untuk mengungkapkan isi perasaan mereka setelah ramai dijodohkan netizen. Gini ya, kalau sama yang muda-muda itu pusing saya, celetuk Desi. Maksudnya sama yang muda pusing, emang sama yang tua gak pusing? Jadi maunya sama yang tua, jawab aja, sahut Nassar. Belum apa-apa udah marah-marah loh, timpal Desi lagi. Mantan istri Semi Hamzah tersebut lantas mengungkapkan ada kriteria yang tak berhasil Nassar penuhi untuk menjadi pendampingnya. Saya pernah nyampaikan di podcastnya Ruben, kriteria saya tentu sholat. Kemudian kriteria yang lain adalah tidak minum alkohol. Lalu ada satu hal yang disebutkan oleh Ruben, satu kriteria tidak masuk akal. Kamu jauh lebih muda dari saya. Dan perjalanan hidup saya selalu mencari yang jauh lebih tua dari saya, jelas Desi Ratnasari. Kendati demikian, sebenarnya ibunda dari Najwa Natania Hamzah tersebut masih terbuka bila akhirnya ia berjodoh dengan pria yang berusia lebih muda. Hanya saja terdapat keraguan di dalam hati Desi soal sikap asli Nassar bila mereka kelak bersama. Ternyata bahasa simbol saya untuk menjaga perasaan dirimu karena saya menghargai dirimu tidak paham hal itu. Kalau kamu bilang apakah kamu masuk dalam kriteria saya, dari usia kamu tidak masuk kriteria saya, ujarnya. Apakah dari kedewasaan bisa masuk? Belum kriteria saya. Saya tidak tahu karena saya tidak berinteraksi. Tadi sebentar berinteraksi saja. Kamu maunya apa? Saya bilang, oh oke, nanti berarti kalau hidup berdua, saya begini nih keadaannya, terang Desi. Mendapatkan penolakan secara halus, Nassar kemudian berkelit bila sikap yang ditampilkan tadi cuma sebatas akting. Ya kan ceritanya ada mantannya, kan ceritakan masa ada mantannya, oh kamu sama mantan kamu, ya udah deh, aku istirahat dulu deh, kan gak lucu gitu. Tadi kan marah, maksudnya adegan aslinya gak gitu, sahut Nassar. Karena kan ada mantannya teteh masuk, jadi dia tuh harusnya marah, bela Ruben. Sementara nama Nassar sendiri tidak bisa dianggap remeh di dunia dangdut. Dia masuk daftar 6 penyanyi dangdut terkaya di Indonesia yang tidak diketahui. Bukan hanya itu, mereka biasanya juga memiliki sumber penghasilan lain yang menambah pundi-pundi kekayaan. Selain dari dunia tarik suara, penyanyi dangdut ini juga bisa tampil dalam acara hiburan lain, baik sebagai presenter maupun bintang tamu. Terlepas dari itu, tak jarang juga dari mereka yang menjadi dewan juri acara Liga Dangdut atau sejenisnya. Tak hanya itu, ada juga sumber pemasukan lain, sebut saja seperti bisnis yang dijalankan, kanal YouTube hingga endorsement melalui akun sosial medianya. Tentu hal tersebut jika dikonversikan akan mencapai sebuah angka fantastis untuk penghasilan pribadi mereka. Nassar juga masuk dalam deretan penyanyi dangdut terkaya di Indonesia. Dalam awal karirnya, pria kelahiran 5 Januari 1988 ini menjadi kontestan ajang pencarian bakat penyanyi dangdut yang tayang di stasiun televisi swasta Indonesia. Setelahnya, eksistensi King Nassar dalam dunia hiburan terus berkembang dan menjadi salah satu pedangdut populer di tanah air. Kabarnya dalam sekali manggung, Nassar bisa memperoleh bayaran sekitar 75 juta rupiah. Tak hanya menyanyi, sumber penghasilan Nassar juga berasal dari endorsement melalui akun media sosial miliknya. Selain itu, ada juga sumber pemasukan lain yang didapat dari profesinya sebagai juri atau pembawa acara yang kerap ditayangkan di TV. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.